di hari kelima puasa ini, saat hati kita seharusnya menjadi lebih lembut dan penuh kasih. Mari kita renungkan sebuah kisah tentang keadilan Tuhan. Seringkali kita diingatkan tentang dosa anak yang durhaka. Namun lupa bahwa orang tua pun memiliki amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Berikut adalah sebuah kisah sebagai pengingat bagi kita semua. Luka di balik senyum Bintang. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Bintang. Namanya indah, namun hidupnya tak secerah namanya. Setiap hari, Bintang bekerja keras membantu orang tuanya. Namun, alih-alih pelukan, Bintang lebih sering menerima hadiah berupa sabetan lidi atau kata-kata kasar yang tajamnya melebihi sembilu. Dasar anak tidak berguna, kenapa kerjamu lambat sekali? Teriak ayahnya saat Bintang terlambat sedikit saja menyediakan air minum. Bintang hanya menunduk, ia takut, ia sedih, tapi ia tetap berusaha berbakti. Ia percaya bahwa surga ada di telapak kaki ibu, meski ibunya sendiri sering mendiamkannya saat ia menangis kesakitan. Sebuah penglihatan di malam Lailatul Qadar. Suatu malam di bulan Ramadan, seorang kakek bijak yang dikenal sebagai penjaga masjid bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah gerbang besar yang memisahkan manusia. Di satu sisi, ia melihat anak-anak yang durhaka sedang diadili. Namun, di sisi lain yang tak kalah mengerikannya, ia melihat barisan orang tua yang dirantai lidahnya dan tangannya. Kenapa mereka dihukum begitu berat? Tanya sang kakek dalam mimpinya. Seorang malaikat menjawab dengan suara yang menggetarkan jiwa. Tuhan tidak hanya mencatat durhaka seorang anak. Tuhan juga mencatat setiap tetes air mata anak yang tumpah karena kezaliman orang tuanya. Tubuh anak itu adalah titipan, bukan milik orang tua untuk disakiti. Lidah orang tua adalah penuntun, bukan pedang untuk menyayat hati. Keadilan di padang mahsyar. Sang kakek melihat bayangan masa depan. Orang tua Bintang berdiri di hadapan timbangan keadilan. Di sana, semua amal puasa dan salat mereka seolah terbang tertiup angin. Mengapa? Karena setiap kali mereka mencaci Bintang, pahala mereka berpindah pada Bintang. Setiap kali mereka memukul tanpa alasan, dosa-dosa Bintang jika ada berpindah kepada mereka. Mereka menyangka mereka adalah raja atas anaknya, padahal mereka hanyalah penjaga yang gagal. Di neraka, ada tempat bagi mereka yang menyalahgunakan kekuasaan atas makhluk yang lemah, termasuk kepada darah dagingnya sendiri. Pesan untuk kita di hari kelima puasa. Kisah Bintang mengingatkan kita pada beberapa hal penting. Anak adalah amanah. Anak bukanlah properti atau barang milik orang tua yang bisa diperlakukan sesuka hati. Keadilan Tuhan itu mutlak, Allah Maha Adil. Jika anak dihukum karena durhaka, maka orang tua pun akan dihisab atas kekerasan fisik dan verbal yang mereka lakukan. Puasa menjaga lisan. Di bulan suci ini, mari kita ingat bahwa menyakiti hati anak dengan kata-kata kasar dapat menghanguskan pahala puasa kita. Jangan sampai kita rajin bersujud di atas sajadah. Namun tangan dan lisan kita menjadi api yang membakar masa depan dan mental anak-anak kita. Semoga di hari kelima puasa ini, rumah kita dipenuhi dengan kasih sayang dan kota yang menyejukkan.